keep up with your style. Selamat pagi sahabat-sahabat semua, adik-adik semua, para orang tua semua. Kembali bertemu di acara Ngobrolin Minecraft. bersama Ayah Andito dan Saya Oji. Oke, pagi hari ini bagaimana kabarnya semuanya? Coba disapa dulu tuh teman-teman yang sudah hadir pagi ini di Ngobrolin Minecraft kali ini. Ada siapa tuh teman-temannya? Siapa? Ada Lintang, Mm-mm. Hilal, Keski, Kinan, Rene, sama Rezon. Oke, baiklah. Biasanya nanti dalam perjalanan suka akan bertambah, dan buat tambah informasi buat teman-teman di Ngobrolin Minecraft kemarin kedatangan 3 nomor baru atau orang-orang yang mau ikutan ngobrol lagi. Apakah kemudian ada yang baru? Nah, andai kata ada yang baru, mungkin bisa jadi obrolan kita hari ini apa ya? Mungkin terlalu maju gitu ya, atau terlalu advance sehingga merasa ini lagi ngomongin apa. Nah, sebetulnya di episode-episode sebelumnya coba nanti siapapun yang hadir yang merasa mau melihat apa yang sudah diobrolkan sebelumnya, mampir saja di playlistnya Ngobrolin Minecraft ya di channelnya keluarga Nandito. Nah, hari ini kita kembali mau ngobrolin seputar Skyblock. Skyblock itu apa sih? Coba diceritakan dulu mungkin buat teman-teman yang baru tahu Skyblock itu apa. Skyblock itu adalah game serial ya, atau game seri yang terus bertambah, atau game simulator itu, Mm-mm. live simulator yang Minecraft. Oke. Jadi di situ ada minion pekerja gratis ya. Iya. Terus habis itu ada kayak bikin uang, ada update senjata gitu. Oke, jadi mungkin kita langsung ngobrol, kita langsung lihat di Skyblock-nya aja deh. Oke, langsung silakan share screen menuju Skyblock. Oke, jadi kita sudah ada di ini apa ya, klien nih, Mike. Kok ada semangkanya gitu? Karena namanya Melon. Oke. Melon Slayer. Mm-mm. Di Ya. sini ada. Nah, di multiplayer, Mm-mm. terus Hypixel. Kita ada Hypixel. Nah, kita ada di sini. Oke. Nah, kita tambahin render distance 12. Oke. Nah, crosshair-nya biar kecil ya. Kita kasih custom crosshair biar Nggak terlalu ngalangin gitu ya. Jadi kecil aja. Nah, nah kita udah di Island. Jadi Skyblock ini kalau teman-teman lihat atau para orang tua lihat, ini adalah permainan yang sedikit berbeda ya sama permainan yang lainnya. Jadi kalau permainan yang lain kan cenderung arcade gitu ya. Apa mainan petualangan yang sekali selesai. Tapi ini Skyblock ini seperti yang tadi Oji bilang, sepertinya live simulator apa ya, simulator kehidupan yang dilakukannya itu ya terus-menerus. Jadi berkembang. Di sini ada cara untuk menanam, untuk kemudian memanen uang dari hasil Rene malah datang. memperkerjakan. Oh, Rene ikutan. Dan mana Rene? Rene ada nggak? Sini, Mana Renenya? Mukanya hilang. Ada quit lagi. quit lagi. Oke, Mbak. Sekarang coba Uji jelaskan. Mungkin nanti teman-teman yang ingin tahu tentang Skyblock bisa nonton aja di episode yang sebelumnya. Kita udah pernah ngebahas tentang Skyblock, tentang ke dungeonnya juga waktu itu, bagaimana salah satu serunya mencari di dungeon. Nah, sekarang Oji ceritakan apa yang menurut Oji money making yang baru ini, metode cari uang yang baru ini seperti apa sih? Coba ceritakan. Oh, urut aja ya. Urut aja. Oke, pertama kita perlu mushroom soup. Jadi kita ke hub. Jadi di hub ini adalah kayak alun-alunnya gitu ya. Di sini ada pasar, ada bank, ada tempat senjata, apa segala macem. Mushroom soup. Jadi Oji mencari mushroom soup. Mystical, oke. Oke, yang paling murah. Jadi Oji mencari mushroom soup. Oji tuh bisa bikin mushroom soup ini. Bisa, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa bikin. Oke, jangan-jangan memang Skyblock ini membuat setiap karakter punya kelebihannya masing-masing, Ji. Jadi supaya kemudian terjadi pertukaran. Jadi ada yang memang dia bisa bikin mushroom soup gitu ya, sesuatu yang kita nggak bisa bikin sendiri. Terus habis itu? Terus kita balik ke hub. Bacanya kekecilan jadinya. Oke, fly 200 menit atau 3 jam 20 menit. Ngapain itu? Ini untuk terbang. Oh, terbang. Oh, itu terbang selama 3 jam 20 menit. Oke.
Jadi karena minum mushroom soup tadi, Nah, jadi bisa terbang. Terus oke, setelah terbang maksudnya apa? setelah terbang, Mm-mm. yang pertama itu money making farming. Oke. Nah, kita dari sini, kita, Oh, ini farmnya Oji nih. ini farmnya, Oke, ini ada carrot farm. oke. Terus ini Oh. farm tinggalin co-op dulu biar co-op dulu. Di sini ada macam-macam lah. Itu ada apa? Ada labu, ada aneka tanaman, terus. Terus Nah, itu yang merah-merah apa? netherwort. Netherwort. Mhm. What? Itu bisa dipanen juga. Bisa. Wih, jadi duit juga itu nanti. Nah. Mantap. Ini kita personal, Mhm. kita pakai Newton watt netherwort hoe. Oke. Di sini kita gali. Jadi langsung dipanennya sepanjang itu ya? Kalau udah taruh sini, Mhm. personal compactor taruh sini. Oke. Nah. Terus, kayak gini terus Mhm. gini terus. Itu sampai apa alkeminya penuh itu ya? Itu ada angka ada alkeminya itu? hmm, Dipenuhin itu sampai 30.000. enggak terserah. Oh, oke. Jadi kita misalnya mining gini. Mhm. Oke, ini farm terkecil ya, Oke. tapi ini biarin aja dulu. Jadi ini agak Jadi teman-teman kalau belum paham tentang skyblock, pokoknya ditonton dulu aja ya. Nanti mungkin suatu hari jadi lebih memahami. Oh iya dulu Abang Oji pernah melakukan ini, jadi ingat gitu ya. Pokoknya ini jujur aja Ayandi itu juga nggak terlalu mengerti nih apa yang sedang Oji lakukan, tapi ya kita tonton aja dulu. Siapa tahu nanti bisa jadi bermanfaat. Jadi sekarang Oji sedang memanen apa nether apa tadi namanya? Nether netherwort. warts. Oke. Warts apa ya? Warts. Nah, itu nanti kita cari tahu warts itu apa. Lupa ya. Mari. Oh, kita di Jacob Contest. Oh? Kita di Jacob Contest. Loh, kok tiba-tiba ada yang buka kontes? Ada kontes kebuka. Oh, tiba-tiba gitu. Siapa yang panen netherwort paling banyak? Lah. Berarti Kita nanti kita lagi di bronze. Mm-mm. Tapi yang jelas kita nggak bakal ngikutin ini Oke. karena ini sekitar durasinya 20 menit. Ya, 20 menit terus kita kan juga kebetulan lagi ngobrol juga kan. Nanti kita nggak bisa baca chat. Oke. Sekarang Kita antar lagi 64. oke. Nah, enaknya sekarang adalah zamannya teknologi sehingga kita tadi penasaran kan apa itu watts? Mungkin adik-adik bisa coba sambil cari info juga watts itu apa? WARTS. Watt. Hah? Ternyata watt artinya adalah kutil. Oh, Jadi ini apa ya? Kutil nether. mungkin. Iya, apa bentol gitu ya, bentol nether. Oke. Sekarang Ini sudah setelah panen, Udah Oji udah dapat 64. berapa? Kita hub Balik lagi atau ke lobby gitu. Mhm. Mhm. Jadi memang supaya bisa panen Oji harus terbang gitu ya. Makanya harus cari mushroom soup itu ya. Terus kita gini, Ini apa? Ke bazar, oke. kita ke bazar. Heeh. Terus best offer setup Mhm. kita dapat 35. Ini karena lagi turun aja ya. Oh, oke. Biasanya dapat berapa? Sekitar Oji langsung dapat 35.000 tuh. mhm. Terjual 35.000. Yang paling bagus Oke. dipakai yang cepat. Yang paling bagus adalah Griffin Stone. Griffin Stone. Jadi pertama tadi adalah dengan memanen nether warts. Oke. Oke, bisa lihat kita Griffin Mhm. uncommon. Oh, oke. Pantas saja yang begini biar. Kenapa ada? Harganya mahal itu. Ini sekitar 1 juta. Heeh. Bahan bakunya berapa tuh? Griffin feeder kita coba lihat. Kita sekarang mau bikin Griffin apa tadi namanya? Griffin Stone. Jadi karena ada bikinnya. Heeh. Jadi Griffin feeder untuk 64 3.706 Mhm. atau kita butuh berapa tuh? 16 Mhm. sama dengan 7 naik ya. Berapa harganya? 941. Cukup nggak duitnya? Tadi sih 700 ya. Oke.
Jadi 700.000 Mm-mm. tambah 90 750 Mm-mm. tambah Ancient Cloud salah satu itu 50.000 tadi berapa 750 Mm-mm. 840.000 Oke. sama. Nah terus dijual 1.100.000 artinya tadi Dapat berapa? untung sekitar 200 sampai 300 ribu. Mhm. Oke. Terus di sini namanya bazar flipping. Bazar flipping. Oh, apa Mhm. itu? Jadi misalnya ini ada Revenant Flash wait mana ya Jadi apa di tuh? Revenant Flash. oke, kalau nggak salah ada namanya Revenant Mm-mm. Viscera by price 59.000. Dijualnya 55 ribu. Nah, Jadi lebih murah. Kalau harga jual biasanya memang lebih murah kalau beli di tempat yang sama. nah Terus, you resep heeh, resep, Slayer resep heeh, resep resepi, terus resepi, resepi bacanya. Revenant Viscera itu 364 atau 2 stack Revenant Flash. Oke, Itu nggak sampai 100 gram nggak 100 koin. koin. Oke, Terus habis itu 32 berapa nih string mm-mm, kita butuh 32 oke, atau 58.000. mm-mm. Kalau kita jual 59 artinya untung 1.000 artinya kita butuh jual 64 untuk balik 64.000. Oh, oke. Nah kayak gitu. Ya, ya, ya. Jadi sebetulnya mencermati harga jualnya berapa, harga belinya berapa, gitu ya. Kemudian dapat selisihnya. Yang waktu itu Oji pernah cerita, ayah, aku pernah beli senjata harga berapa? 8 juta gitu. Hmm. Terus laku 14 juta. Nah, Nah, itu gimana ceritanya waktu itu, Ji? jadi misalnya kita kecilin Mm-mm, supaya bisa lihat yang bagus. mm-mm, Leave it kayak gitu terus namanya mm-mm. kita no filter. Nah jadi ini ada beberapa Ya, kita cari. itu harganya sampai 7 juta gitu. 7.200.000, 7.400.000. Nah misalnya ini 7 4 juta. 4 star kita cari 5 star. Oke. Nah ini combo 2 nih 7,5 juta 7,5 juta. 7,5 juta masih spicy ya. Oke. Atau combo 3 nih lebih bagus nih. Mm-mm. Nah jadi kita beli ini Mm-mm. terus kita lihat selanjutnya berapa nih. Oke selanjutnya nggak ada lagi. Mm-mm. Ada yang sampai soliter. Terus kita jual lagi harga 8 juta karena yang paling bagus segitu. Jadi beli, oh, oke. Jadi kita beli 759.9 jual 8 juta untung 500.000. Ribu. Oh gitu, bisa bisa semudah itu. Hmm. Nah, Oji nggak punya uang sekarang, Nggak punya, cuman punya 800 juta Pak. atau ngambil di bank. Atau ngambil di bank. Oh, oke. Jadi sebetulnya money makingnya ini bukan hanya sekedar bertani, tetapi berdagang. Berdagang tuh artinya cari barang murah dijual mahal gitu ya, Ji? Oh, oke. Atau kita auction. Let's see. Ini 5 star Mm-mm. with the red. Nah, Sampai ada yang jual harga 13 juta, 16 juta gitu. Jadi dulu waktu itu Oji Oh my kenapa God. bisa sampai bisa jual 14 juta? ini betul-betul balik modal sih tapi Mm-mm. oke ini nggak jamin bisa cepat karena ini ada time-nya loh. Oke. Kalau kita misalnya beli dagger yang murah gitu ya, Water TV dagger yang murah, kita bisa upgrade nggak? Bisa. Kita bisa upgrade sendiri nggak? Apa dimasukin ke apa ada bengkel di situ gitu, blacksmith kah? Atau dipakai bertarung terus dia naik level senjatanya bisa gitu nggak? Nah ini bisa gitu sih. Nah ini misalnya 50 menit lagi. Mm-mm. Nah harus memastikan bahwa orang lain nggak Nggak menawar lebih tinggi daripada yang ada itu kan? Jadi kalau misalnya dapat misalnya amit-amit 8 juta. Mm-mm. Nah ini kita bisa jual lagi kalau ada soliter 3 bisa jual 11 juta. Jadi berapa Jadi tuh? ya apa untung-untungan ya? 3 sampai 4 juta lah. Oke, berarti sebetulnya tapi saya lagi kita bisa beli pedang murah ya. Ya misalnya kita beli dagger yang murah. Ada nggak Livit dagger yang biasa aja gitu? Yang clean. Yang clean gitu, yang nggak ada
nggak ada apa, nggak ada macem-macem aspeknya itu gitu. Tuh, yang murah aja 7 juta. Hmm. Terus ada Flower of Truth. Flower of Truth. Itu bukannya senjata yang suka dipakai, Hmm. yang suka dilempar-lempar di itu, di Itu bagus dungeon. untuk clear room. Nah ini udah sold. Oh, itu udah 7 juta. Hmm. Sebetulnya yang saya penasaran apakah kita bisa membuat senjata-senjata legendary ini atau dia didapat dari main di dungeon ya? Bisa dapat. Oh, Jadi jadi kita butuh berapa tuh? 9 flower atau ancient oke. rose. Gitu. Dan itu nyari. Itu di mana nyarinya? Ancient Rose itu nyari di mana? Floor 6 dungeon. Oh, oke. Kita butuh itu. Itu benda jatuh atau benda diambil? Benda katanya sih bisa jatuh dari golem. Oh, oke. Jadi memang kuncinya adalah perlu sering-sering main juga ya. Main-main ke dungeon, Harganya terus suka hampir sama. dapat. Dan lumayan kan dari hasil kita main di dungeon, terus kemudian kita bisa bisa bikin benda-benda ini kan. Terus udah, habis itu dilelang aja deh. Jadi lebih enak. Mm-mm. Oke. 9,5 juta Soul Eater. Ini bagus tapi udah cepat. Oke, nggak apa-apa. Jadi gitu lah paling Oke. sama. Nah, sekarang apa yang sedang Oji persiapkan? Oji sedang melakukan apa untuk bisa Ya kemudian kepencet start recording. Kayaknya agak tunggu bentar. Oke. Nah, apa yang Oji sekarang sedang lakukan untuk dapat uang yang lebih banyak di Hypixel, di Skyblock? Sekarang yang terdekat apa? Paling terdekat sih nge-green Spirit Stone. Spirit Stone. Oke. Apa tuh baunya? Ini Vincent berapa juta? Juta-jutaan semua ini. Jadi ini butuh nge-green atau nah ini kita lihat paling murah 3,4 juta. Kemarin jual masih 4 juta. Jadi ini betul-betul apa ya, material-material yang kalau resep-resep bikin-bikin senjata ini bisa dapat di mana? Di Atau cari di YouTube atau di sini ada? ada di di resep. Tapi nggak semuanya lengkap. Oh, oke. Atau harus jual atau harus beli? Harus cari buku resep yang lengkap. Nggak tahu. Oh, oke. Ada komennya tapi nggak masih bingung komen. Atau kemudian kita cari di internet aja gitu ya. Di YouTube aja mungkin ada yang kasih apa cara bikin Livid Dagger apa tadi yang atau recipe bone merang gitu. Ya, jadi maksudnya kita ya udah cari resepnya aja di YouTube terus kemudian turun banget harganya. 19 juta turun. Wah, ini memang hanya pemain Skyblock mungkin yang memahami. Jujur Ayan itu aja melihat ini agak roaming dalam artian oke, berusaha memahami Ini bagus. tapi kalau apa ya ini menjadi sebuah hal yang akan seru ketika kita mendalami dan kayaknya Oji memang hari-harinya kan lagi bermain di sini kan jadi Oji tahu betul. Ini turun karena new update. Wih. Update-nya tuh bone merang dari 320 katanya 270 damage. Oh gitu. Jadi lebih sakti dong. Jadi bukan ini kan damage-nya 320. Harusnya. Nah, turun jadi 270 makanya harganya juga turun. Oh, tapi ini bagus tuh damage 320 ini. Masih belum dihitung. Oh, oke. Ya. Oke lah, itulah tadi kita melihat bagaimana tadi Oji berbagi seputar cara mendapatkan uang di Skyblock. Jadi yang umumnya mungkin bisa disimpulkan yang secara umum tadi kalau cari uang secara umum itu bisa lewat dungeon, kita udah pernah cerita, kita juga pernah bertani lewat Skyblock juga pernah, dan kemudian tadi di farmingnya itu dan hasil farmingnya kita jual ke pasar bisa begitu. Namun salah satu mendapatkan uang yang bisa diusahakan di Skyblock adalah dengan menjadi pedagang. Jadi pedagang itu artinya apa? Cari barang yang murah dijual yang mahal atau kemudian menjadi crafting gitu ya. Kita tahu ada barang mahal, nah kita gimana caranya bisa bikin barang itu, cari informasinya, cari barang-barangnya, di mana nyarinya ya udah cari, kemudian dieksekusi. Sama satu lagi. Oh apa tuh? Best money making sekarang. Apa tuh best money making? Compactor. Apa itu compactor?
Jadi Compactor adalah Mm-mm. ya untuk upgrade resource jadi enchanted Oh gitu. atau paling tinggi. Nah, super compactor ada berapa nih? 6, Mm-mm. 7, ada 7 stack. Oke, tuh tunggu biar nggak lama. Iya. 7 kali 60 sorry. 7 kali 64, 64 sama dengan 448. 448. Kalau kita beli sini, Mm-mm. nah sini Oke. 448 Wih, beli 448 piece. 347.000. Oke, bisa beli. Oke. 344 berapa tadi? 448. 448. 448. Terus sama redstone. Mm-mm. Kalau beli 58. Wih, oke. Artinya nggak profit soalnya compactor kadang lagi turun naik turun. Oh, oke. Jadi tadinya sih tadi 500.000 artinya tambah 200.000. Jadi sebetulnya dengan cara tadi Oji bisa dapat uang 200.000 sebetulnya. Nah, itu adalah hal-hal trik-trik menambah uang yang bisa jadi teman-teman dapat jadikan referensi buat para pemain Skyblock. Jadi selain bertani di farming, selain berburu barang-barang keren di dungeon, juga kemudian bisa menjadi pedagang, artinya mencari barang yang murah dijual mahal, atau kemudian mencari cara gimana caranya bisa bikin barang mahal dengan cara crafting. Tadi ada pakai si apa compactor, ada Ini personal compactor apa segala macam. Jadi ini Skyblock memang elemennya banyak banget, teman-teman semua. Apa tuh? Ada yang mencoret. Gimana caranya nggak tahu. Jadi apa betul-betul ini luar biasa sekali. Jadi ini betul-betul luar biasa sekali. Ini apa Skyblock ini sangat sangat luas, sangat luar biasa aja. Jadi buat sahabat semua yang misalnya mau mau main bareng sama Oji, silakan bisa salah satunya mungkin ketika hadir di Skyblock. Tahu-tahu nanti lihat Oji lagi ada di sini, ada Oji dengan tadi ID-nya ya, The Metallic Sword. Langsung datang aja, sapa aja, siapa tahu bisa main bareng, bisa saling mengunjungi rumahnya masing-masing gitu ya. Kalau online jadi bisa saling mengunjungin ya. Karena quest-nya kebuka kok. Oke, sip. Terima kasih adik-adik, itu tadi keseruan kita pagi ini. Mantap Ji, keren banget. Jadi kita jadi tahu bahwa untuk jadi mendapatkan banyak uang di Skyblock, kita punya banyak cara. Sekarang tujuannya punya banyak uang di Skyblock itu apa? Supaya bisa beli armor lebih banyak. Bisa beli armor lebih kuat. Lebih kuat. Begitu dapat armor lebih kuat, kita bisa masuk ke level dungeon yang lebih tinggi lagi gitu ya. Sekarang Oji ada di level dungeon berapa? Apa ya kata atau kelas? Terserah. Pokoknya yang paling tingginya, yang lagi Oji lagi mau selesaikan nih dungeon level berapa? Kata kombonya berapa tuh? Hampir 24. Kata kom 24. Level 24 gitu namanya. Atau lantai 24 gitu ya? Kata combo tuh 24 level. Level kan? Level kekuatannya gitu. Oke. Kelas tuh apa gitu? Healer, mage atau Oke. Jadi apa emang setiap kelas itu bisa punya kata kom beda-beda? Enggak kan? enggak? Maksudnya masuk ke kata kom yang sama kan? Nah, dari semua kelas yang Oji punya, mana kelas yang paling kuat menurut Oji? Sampai hari paling ini. kuat itu tetap Archer. Archer. Kenapa Archer kuat? Karena ada overload yang bikin kuat banget. Ada overload. Bisa itu apa senjata apa? Senjata. Jadi itu Hyperion senjata mage terkuat dan paling enak dipakai tuh Hyperion. Oh, oke. Tapi damage-nya aja tuh cuman berapa tuh? Sedikit. Cuma 6 juta gitu. 6 juta damage. Serem amat. Itu biasa aja. Boomerang tuh bisa sampai berapa tuh? 4 miliar damage. Oh, berarti musuhnya bisa lebih bermiliar-miliar lagi ya? Gak terlalu kuat sih, tapi bisa kuat juga. Ya, oke lah. Jadi artinya pas Skyblock ini ada sesuatu yang menyenangkan yang kemudian bisa terus-menerus digali, dijalani, dan menurut Ayah sih sampai hari ini Skyblock masih asik karena yaitu karena ada unsur-unsur tadi itu. Jadi kalau coba nanti adik-adik coba tanya deh ke orang tuanya seputar apa investasi, tabung menabung, dagang, beli murah jual mahal, itu adalah hal-hal yang akan terpakai di dalam kehidupan kalian gitu. Jadi
Skyblock ini banyak mengajarkan hal-hal seperti itu dan kadang-kadang ayah juga kaget ketika Oji tiba-tiba bertanya seputar bunga gitu ya. Kayaknya juga ada scammer sama IRL trading juga. Nah, ada scammer, ada trading juga gitu. Ini dari mana informasi ini datang? Oh, ternyata dari Skyblock. Jadi Skyblock ini bisa memberikan banyak wawasan tambahan buat anak-anak kita. Oke, kita lihat di obrolan kita ya. Gitu. Oke, wih sudah ada 9 orang di luar kita. Berarti 8, 9 sama kita. Oke. Nah, Oji waktu belajar bridging main di server apa? Apakah perlu akun? Perlu. Waktu itu mainnya di mana? Di iPixel kan? Atau ada di server bridge ya namanya ya? Itu perlu akun ya? Bukan pakai T-Launcher doang ya? Perlu akun. Perlu akun, oke. T-Launcher tuh Twerian.net tapi gampang dikit gara-gara patch docknya tuh. Oke. Ya, oke. Terus apa tuh MC Play HD itu apa nama server ya? MC Play HD. Kak, pakai shaders itu kenapa patah-patah sama lag? Pakai patah-patah sama lag karena PC-nya nggak kuat. Betul, karena memakai shader itu berarti menambah daya kerja. Jadi ingat ceritanya Oji pernah lihat di YouTube ada yang pakai shader apa itu yang shadernya bagus banget. Yang paling bagus sih sekarang Continuum ya. Nah, itu Sama texture pack realistic. yang realistic play itu jadi kayak beneran tuh habis dipakai itu komputernya berasap apa gitu. Meledak PC. PC-nya meledak. Karena kipasnya nggak kuat. Kipasnya nggak kuat. Jadi Makanya apa? perlu RTX 320 lah. 20. Betul. Jadi Ryzen pertimbangkan ya kalau mau pasang shader apa komputernya kuat nggak, jangan sampai shader yang kecil aja ya kayak Silver Vibran atau Cocapit V7. Kadang-kadang kita kan penasaran, nah pengen nyoba shader ini butuh dicoba, nge-lag jalannya cuma sekali, komputernya ngus. Tapi kalau OG ya kan nggak terlalu bisa shader karena mungkin ada program-program shader kayak Lightning yang sama iMac ini beneran nggak sih? Nah, nggak ada, betul. Jadi itu di fix tuh tetap blackout gitu. Ya, jadi maksudnya nggak kena programnya. Di satu sisi itu mungkin menyebalkan gitu ya karena nggak bisa dilakukan, tapi di satu sisi itu mengamankan. Jadi kayaknya iMac komputer Apple itu sepertinya dia kayak sudah punya assessment kalau bahasa dewasanya. Dia sudah memperkirakan udah deh ini jangan dimasukin daripada komputer lu kenapa-napa gitu. Jadi ya akhirnya dia tidak memperbolehkan gitu. Oji tahu server blok SMC? Nope, belum tahu. Apa tuh? Coba Rezon ceritain apa isinya blok SMC itu apa serunya gitu ya. Tuh, tanya Langit, saya pernah bikin skyblock di Minecraft. Oke, aku main skyblock 2 kali doang di server Crazy Network. Oh, berarti ada server lain yang punya skyblock gitu ya? Tapi skyblocknya nggak sama kayak Pixel. Skyblocknya tuh sederhana gitu. Skyblocknya server lain tuh Island aja, terus bikin stone. Oh, sama nggak ada jual-jual gitu? Apa? Nggak ada jual-jual, nggak ada dungeon-dungeon? Nggak ada, cuman pergi ambil chest atau lawan tim lain. Oke. Jadi ada masing-masing server mungkin punya skyblocknya masing-masing dan sepertinya yang di Hypixel ini yang kompleks ya, yang kemudian rame gitu, banyak elemen yang bisa di satu sisi bisa jadi bikin bingung, tapi kalau udah dipelajari, wah asiknya bisa nggak berhenti. Oke. Di Ryzen aku pakai laptop, shadersnya BSL. Apa tuh BSL? Pernah dengar shaders BSL? Punya. Tapi nge-lag banget. Oh gitu, memang dia berat, tapi emang bagus. Oke. Lagi main Bed Wars. Apa Ryzen apa nama itunya? Nama akunnya coba ditulisin, siapa tahu nanti ketemu sama Oji di Hypixel gitu ya. Tuh. Atau server crack yang lain. Oke, ya. Pokoknya nanti nggak siapa tahu nanti kalau Rezon kasih nama ID-nya tuh. Nama ID-nya Hawir 20858. Pernah temenan nggak sama namanya Hawir? Blok SMC aja nggak pernah. Enggak. Si Hawir ini bisa masuk di itu nggak? Bisa masuk di Hypixel nggak, Rezon? Bisa kan harusnya ya, Hawir 2058 ini kan? Tergantung. Oh enggak katanya. Kan bisa pakai T-Launcher. Oh iya, bisa jadi masih pakai T-Launcher. Ya, oke. Ya mungkin berdasarkan pengalaman memang bermain di T-Launcher itu asik, seru, namun ketika kemudian kalian katakanlah memang benar-benar serius mau bermain Minecraft, masuk di Hypixel itu
jauh lebih seru lagi. Tapi sekali lagi itu referensi keluarga ya, silahkan pertimbangkan, diskusikan dengan orang tua masing-masing. Apakah memang memiliki sebuah akun Minecraft menjadi sebuah hal yang recommended atau ya nanti-nanti aja deh gitu. Karena saya lagi itu sangat terpulang kepada seberapa jauh kalian mau serius menekuni Minecraft gitu ya. Nah, oke, terus oh Langit nanya tuh apa itu Bed Wars? Bed Wars itu adalah permainan yang asik. Coba nanti apa Langit coba lihat di rekaman-rekamannya di keluarga Nandito tuh kita udah pernah cerita tentang Bed Wars ya. Ada permainan apa ya pokoknya ada empat ada beberapa tempat tidur yang kemudian perlu dihancurkan dan gimana cara kita mempertahankan Tempat tidur itu kayak rajanya. tempat tidur itu Atau seperti ratunya. raja. Betul. Kalau Jadi perang untuk menghancurkan ratu. kalau misalnya selama bednya masih ada kita akan bisa terus respawn. Tapi kalau bednya hancur kita sudah nggak bisa respawn lagi. Tapi kalau kelamaan bednya terlalu tua terus Ya, mati. betul. Akhirnya kalau gamenya berapa sih lamanya? Bisa sampai 15 menit kan? 15 menit sendiri dalam satu sesi itu sekitar. Tergantung sejago timnya. Nah, kalau sampai sudden death kan? Apa kok? Sudden death berapa itu? 30 Iya, menit. sekitar 20 sampai 30 menit kan. Jadi artinya dia akan sampai fase di mana semua bed hancur. Udah semua bed hancur masih belum game over juga, akhirnya di sudden death ada naganya gitu ya, ada dragonnya yang Naga ini. ikut meramaikan supaya ada yang kalah dan ada yang menang. Oke, Sama adik-adik. ada Dragon Buff. Iya, betul. Terima kasih buat kebersamaan kita pada hari ini, atas kebersamaannya, dan saya lagi Ayah ingatkan bahwa minggu depan adalah waktunya kita tantangan Minecraft. Temanya cabin di hutan. Jadi Forest cabin. silahkan linknya sudah ada ya di WhatsApp, tinggal kalian lihat, langsung buat dan setorkan saja.